Perkenalkan, nama saya Mita Francisca dengan NIM 230195263. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai political institution dari Taiwan dan juga China. China. Perkembangan sistem politik di Tiongkok berawal dari adanya gerakan revolusioner untuk menggulingkan kekuasaan dinasti menjadi pemerintahan yang lebih moderat dan demokrasi yang terjadi pada tahun 1911 dan 1949, di mana pengaruh gerakan revolusioner terbesar terjadi pada tahun 1949 yang mengubah pemerintahan kekaisaran menjadi pemerintahan republik. Atas latar belakang inilah, sistem pemerintahan konstitusi rakyat Tiongkok hingga saat ini berbentuk republik sosialis. Namun, meskipun demikian, pembangunan negeri yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping ini jauh dari ekonomi sosialis itu sendiri. Taiwan. Latar belakang berdirinya Taiwan atau Republik Tiongkok didasari pada Konstitusi Republik Rakyat China dengan 3 prinsip rakyat yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China adalah republik yang demokratis di mana rakyat diperintah langsung oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan pernyataan ini dibuat saat Republik Rakyat China masih menguasai Republik China atau Republik Tiongkok. Namun, setelah Taiwan berhasil memisahkan diri dari Tiongkok, akhirnya perkembangan sistem pemerintahan di negara ini berbentuk semi-presidensial, di mana seperti yang kita ketahui, Republik Konstitusional Semi-Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan 2 sistem, yaitu presidensial dan parlementer, di mana di sini presiden dijadikan kepala negara dan pemerintahan di bawah tanggung jawab Perdana Menteri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Siansyah dengan NIM 23019046692. Jadi, bagian saya akan menjelaskan mengenai pendidikan di negara China. Pada tahun 1950-an, pendidikan Cina mengalami reorganisasi dan kembali lagi ke sistem pendidikan yang semakin modern dan sesuai dengan standar pendidikan dunia saat itu. Tujuan pendidikan nasional Cina yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang dan diminati serta pekerjaan pelajar di masa depan. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang sama dengan di Indonesia. Pola sistem manajemen pendidikan di Cina yaitu tersentralisasi dengan masuk ke daerah-daerah kecil hingga ke pusat kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata. Ada 4 sektor pendidikan di Cina, yaitu yang pertama Basic Education, Technical and Vocational Education, Higher Education, and Adult Education. Ada pula pendidikan prasekolah yang memiliki materi permainan, olahraga, kegiatan di dalam kelas, observasi, pekerjaan fisik, sampai ke aktivitas sehari-hari. Kemudian, ada beberapa aspek yang membuat pendidikan di Cina berkembang. Yang pertama yaitu terdapat waktu untuk istirahat yang cukup, serta makan siang yang terjamin di kantin. Yang kedua, murid-murid di Cina sangat menghormati guru dan biasanya mereka anggap guru sebagai orang tua mereka di sekolah. Yang ketiga, hukuman yang sangat tegas dilakukan oleh para guru terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan. Inilah mengapa terdapat pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Perkenalkan, nama saya Naftali Nikita Tenaka dengan NIM 23018680705. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Taiwan. Taiwan memiliki sistem wajib belajar selama minimal 12 tahun, dengan beberapa mata pelajaran wajib sejak tingkat sekolah dasar yang mencakup 7 bidang studi, yaitu mempelajari 5 jenis bahasa, matematika, ilmu alam, ilmu sosial, seni, kesehatan dan kebugaran, serta kecakapan hidup. Pendidikan di Taiwan sendiri mengutamakan bidang matematika dan sains, serta tingkat literasi yang tinggi. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, perbedaan, kualitas, dan keterbukaan, pendidikan di Taiwan mempromosikan pendidikan eksperimental dan pelajaran dari kehidupan sehari-hari, serta bertujuan untuk menjadikan para pelajarnya menjadi yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Sedangkan perbedaan dalam pendidikan di China dan Taiwan diantaranya adalah: yang pertama, pendidikan di China memasukkan politik dan juga marxisme dalam kurikulum mereka selama 12 tahun. Secara khusus mengajarkan pandangan materialis tentang sejarah
dan sejarah revisionis. Selain itu di China, pendidikan terutama berfokus pada pengetahuan yang akan diuji dalam tes masuk ke universitas, seperti Chung-Kao atau Kao-Kao. Taiwan pun memiliki tes yang serupa, namun China memiliki ujian yang jauh lebih sulit dibandingkan Taiwan maupun Hong Kong. Dengan saya Muhammad Kafir Iqzat dengan NIM 2301 1918 956 dan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai struktur ekonomi dari negara China. Struktur ekonomi di Cina. Negara Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia menurut GDP nominal dan ekonomi terbesar di dunia menurut IMF. Akurasi laporan IMF tentang keseimbangan kemampuan di Tiongkok sejak itu dipertanyakan. Negara tersebut adalah ekonomi utama yang bertumbuh paling cepat di dunia dengan pertumbuhan peringkat rata-rata 10% selama 30 tahun. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan struktur ekonomi di negara Cina berubah. Di antaranya adalah populasi dari negara Cina karena pertumbuhan pembangunan ekonomi relatif, ada peningkatan PDB total. Lalu yang kedua ada pada awal reformasi ekonomi Cina adalah salah satu negara termiskin. Pertumbuhan ekonomi Cina dalam satu dekade lebih ini memang luar biasa. Terakhir kali Cina mengalami pertumbuhan ekonomi rendah pada 1999 sebesar 7,6%. Pada kuartal kedua 2013 pertumbuhan ekonomi Cina mencapai hanya 7,5%. Selebihnya sejak 1999 ekonomi Cina rata-rata tumbuh di atas 9%. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ilham Taufik dengan NIM 230193875. Saya akan menjelaskan tentang struktur ekonomi Taiwan. Ekonomi Taiwan. Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Untuk menjaga tren ini, beberapa bank milik pemerintah dan perusahaan industri telah diswastakan. Pertumbuhan nyata dalam GDP memiliki rata-rata 8% selama dekade tiga terakhir. Ekspor telah tumbuh cepat dan telah menyediakan dengan utama bagi industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah, surplus perdagangan sangat penting, dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga terbesar di dunia. Pertanian menyumbangkan 3% dari GDP, turun dari 35% pada 1952. Pertumbuhan ekonomi. Setelah hampir 5 tahun kerja keras dan manajemen sound ekonomi, Taiwan telah mengubah dirinya dari sebuah pulau terbelakang berpusat dengan pertanian menjadi kekuatan ekonomi yang memimpin dalam produksi barang teknologi tinggi. Perdagangan asing. Perdagangan asing telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Taiwan yang cepat selama 40 tahun terakhir. Ekonomi Taiwan tetap berpotensi ekspor, jadi dia tergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap penurunan ekonomi dunia.